Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya menjadi sempurna amal soleh kita. Mungkin di antara jamaah di sini, di antara teman-teman di sini ada yang udah i'tikaf dari tadi malam, kemudian lanjut dengan sholat tahajud berjamaah, lanjut dengan subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu sambil menunggu khusyuk, berlapis-lapis keberkahan ya, masya Allah, berkah berjamaah, berkah silatul ukhuwah, berkah majelis ilmu, berkah berada di masjid, waktu yang berkah yang didoakan Nabi, Allah barik li ummati fi bukuliha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, masya Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam curahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat pada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan sunnahnya agar kita terpilih di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan imam masjid, takmir masjid, para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, kemudian jazakumullah khairan katsiran kepada keluarga besar Min Foundation yang telah menyelenggarakan kegiatan di subuh atau di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita membersamai guru kita Ustaz Hasan Faruqi, hafizahullah taala. Insyaallah kita akan mengambil ilmu dari beliau ya. Nah, kalau teman-teman mungkin selama ini udah istiqomah ngaji, saya yakin teman-teman yang kumpul di sini ya, yang tergerak hatinya mau i'tikaf, mau tahajud bareng, ini hamba-hamba pilihan Allah, insyaallah emang dari sananya udah istiqomah ya. Pandemi belum beres, tapi teman-teman kayaknya udah gas gitu ya, udah rindu banget dengan majelis ilmu, udah rindu banget dengan masjid. Berkegiatan kayak ini belum normal kayak sebelum pandemi dulu ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya teman-teman. Nah, tema diskusi kita pagi hari ini keren banget ya, penting banget ya, beriman, berquran. Kira-kira paham nggak kalau sekedar dengar judulnya doang, beriman, berquran, maksudnya kayak gimana? Udah kebayang belum? Belum ya? Nah, Masya Allah. Nah, kalau gitu langsung aja ya kita dengerin dari Ustadz kita ya, Ustadz Hasan Faruqi. Karena kalau spesialisasi saya kan ngaji ya, saya dikenalnya sebagai Qori, Quran Center. Jadi kalau teman-teman mungkin mau pengen punya semangat nih, baca Quran, hafal Quran, ngaji, ya, tilawah, mungkin dengan wasilah kami nih para qori,
Tapi sebenarnya ada next levelnya teman-teman ya. Interaksi sama Quran itu kan kita hari ini mungkin sekedar kita baca, sekedar kita hafal. Tapi Quran itu ngaruh nggak sih sama kehidupan kita? Quran itu jadi mindset kita. Quran itu udah kita amalin atau belum? Atau jangan-jangan ada urutan yang salah? Kenapa hari ini kita nggak jadi generasi terbaik dengan Quran? Padahal siang dan malam kita baca Quran. Nah, di mana problemnya? Di mana salahnya? Nah, ini insya Allah akan terjawab dengan tema kita kali ini ya, beriman berquran, yang akan dikupas langsung sama guru kita insya Allah Ustaz Hasan. Tafadhol masykuran Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tidak ada yang bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Kaki kita melangkah diberikan kemampuan oleh Allah. Mata bisa melihat karena diberikan penglihatan oleh Allah. Telinga bisa mendengar juga diberikan karunia pendengaran oleh Allah. Tidak setiap orang punya mata bisa melihat, tidak setiap orang punya telinga bisa mendengar. Maka kita bersyukur kepada Allah ya, ketika kita punya kaki masih bisa digerakkan untuk bisa hadir di masjid. Hakikatnya kita tidak sedang duduk, tapi sedang dimudahkan oleh Allah. Maka kita sangat bersyukur ya teman-teman sekalian, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hadir di rumah Allah, bertamu di rumah Allah ya, kemudian juga kajian ilmu di waktu pagi ini ya. Tidak lupa sholawat serta salam kepada qudwah kita ya, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, penyempurna risalah para rasul, satu-satunya nabi yang punya syafaatul uzma nanti untuk manusia di padang mahsyar, nabi yang mengkhawatirkan kondisi umatnya walaupun hendak meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akang Pepe, ayah muda, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah. Kira-kira barusan sahabat kita mau mukadimahnya 1 jam gitu ya. Maka saya sudah menyiapkan diri gitu ya untuk tuntutan gitu ya. Tapi qadarullah ternyata tapi baru 1/8-nya ya, baru 1/8-nya. Nanti dilanjutkan lagi insyaallah. Saya suka sedang gitu karena beliau ini guru saya. Jadi saya inisiatif jadi moderator dulu ya. Jadi kita di sini ya, kita dengerin ilmu daging dulu beliau gitu ya. Tapi begini nanti kita bisa memulai TikTok ya. Karena sekarang lagi viral TikTok ya. Jadi kita bisa TikTok ngobrol kayak barusan ya, insyaallah ya. Insyaallah ya. Tapi cuma kami berdua, Anda mah cuma dengar-dengar aja ya, nggak usah ikutan TikTok ya begitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, insyaallah kita sharing bareng lah ya. Terkait dengan tema beriman berquran ya. Tapi aku kalau bisa tambahkan akun al-kiram ya, silakan, jangan canggung untuk bisa menambahkan ya gitu ya. Kecuali nama berat badan ya. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita yakin ya Quran itu adalah jalan kebahagiaan ya, jalan kebahagiaan. Sepakat ya? Sepakat ya? Itu ya. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah Quran surat Toha ayat ke-124 sampai 126. Karena tadi beliau bilang bahwa kalau urusan baca urusan beliau, nah sekarang kita dengerin beliau bacanya. Jadi saya cuma mengantarkan, beliau baca. Agar gini baca nih, agar gini baca. Berarti kalau baca ya. Baik ya, nggak apa-apa nih.
Udah bersama itu ya? Boleh? Tidak ada temannya ya? Insyaallah ya. Oke, ya. Baik, silakan teman-teman kalau ada aplikasinya buka Quran surat Toha surat ke-20 ayat ke-124 ya dan sampai 126 ya insyaallah ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ya, subhanallah ya. Silakan dijelaskan. Saya bukan mufassir. Ya, baik, saya nambahin aja ya. Di sini diterangkan teman-teman ya ayat surat surat Toha surat ke-20 ayat ke-124 ini sebagaimana yang barusan kita dengarkan bahwa apa yang aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya sempit. Siapa yang kehidupannya sempit? Yaitu yang selalu berpaling dari an-dzikri. Ya, para ulama mufasir Imam Mujahid ya kemudian mengatakan aqrada an dzikri itu an-dzikri yaitu an-wahyi, an-amri dari wahyuku, dari perintahku kata Allah. Ya, orang yang berpaling dari Al-Quran itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit teman-teman? Bajunya sempit gitu, kontrakannya sempit gitu, ya, atau rumahnya yang sempit, rendah gitu. Apa yang disebut dengan apa namanya itu? Ya, di kehidupan sempit itu apa? Ya, apa? Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ma'isyatan dhanka itu adalah la tuma'innata fihi. Ya, hidupnya enggak tenang. Ya, hidupnya enggak tenang begitu ya. Karena apa? Karena sering berpaling dari Quran. Ya, galau.com, mobilisasi hati gitu ya. Pokoknya mah hidup nanti pakujud lah. Ya, riweuh, runat, rungsing, bin ramidun, bin pakujud, bin pabayut, rungkat pokoknya ya. Begitu. Ya, hidup nanti susah. Ya, bukan tentang lagi jomblo, riweuh dengan jodoh. Ya, sudah punya jodoh, riweuh kekurangan pamajikan ya, begitu. Jadi susah hidup nanti ya. Ya, punya anak, ya riweuh ku budak gitu ya. Jadi nggak peduli dia jomblo, nggak peduli dia punya jodoh, nggak peduli dia punya harta, bertemu gawe rungsing teh ngeluh kesal. Ya, geus boga gawe rungsing kan wae sabab gajinya teu sesuai. Ya, dileuwihkeun gajina ya, rungsing kan kudu anak ya. Jadi susah hidupnya teh ya, gitu ya. Jadi subhanallah ya watiman ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit. Siapakah mereka? Yaitu yang suka a'rada an dzikri, yang suka berpaling daripada wahyu, yang suka berpaling dari Al-Qur'an. Ya, maka teman-teman sekalian, inilah kaidahnya. Sampai-sampai dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta.
Rabbi lima hasyartani amma wa qad kuntu basira. Ya, siapakah yang dibutakan nanti di akhirat adalah mereka yang suka membutakan dirinya terhadap Al-Qur'an di dunia. Ya, sekali lagi, siapakah yang mereka nanti dibutakan di akhirat adalah mereka yang suka membutakan hatinya terhadap Quran selama di dunia. Maka teman-teman sekalian, sedangkan kehidupan dunia adalah sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang kita di atas bumi, besok lusa kita di dalam bumi. Dan sekarang kita bisa ketawa, bisa ketemu, besok lusa kita cuma sendiri ya. Jadi yang sendirian itu bukan hanya kamu gitu ya, termasuk kita semua. Kita akan sendirian nanti, di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat kita akan sendirian. Maka teman-teman, ini yang pertama, Quran itu membahagiakan. Yang kedua, teman-teman, Quran itu jadi jalan kebangkitan. Ya, jadi jalan kebangkitan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain tersebabkan Al-Quran. Jadi bagaimana caranya Allah menghinakan satu kaum dengan Al-Quran? Bagaimana Allah memuliakan satu kaum dengan Al-Quran? Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika, kata Nabi. Quran ini bisa menjadi penolongmu, tapi juga bisa menghujatmu. Ya. Maka dua sisi mata uang, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana faktanya ya Al-Quran, bagaimana Al-Quran bisa menjadi jalan kebangkitan bagi kaum muslimin? Inilah yang harus kita pikirkan. Ya, Al-Quran baru 11 tahun atau 13 tahun diturunkan, tapi Nabi Muhammad SAW kemudian bisa membangun negara Madinah. Ya, kemudian setelah itu banyak membutuhkan negara-negara yang lain, atau misalkan daerah-daerah yang lain dengan cahaya tauhid, dengan cahaya iman, menghilangkan segala macam kegelapan jahiliyah. Ya, tersebabkan Al-Quran. Tersebabkan Al-Quran. Kemudian Bilal yang dianggap strata sosialnya rendah, kemudian bisa menjadi mulia di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah, tersebabkan Al-Quran. Tapi bagaimana bisa seperti ini? Nah, ini pertanyaannya. Ya, kita akan kupas dua ini. Ustaz, aku kok sudah baca Quran, ya bahkan aku ikut one day one juz, misalkan, alhamdulillah. Bahkan aku bisa punya lebih daripada itu. Tapi kenapa hidup menikah asal ketenangan wae gitu ya? Ya, Rudat bin Rusing bin Ramidin bin Pagujud bin Pabaliut pokoknya mana ya? Ya, susah hidup tidak pernah tenang. Baca Al-Fatihah berkali-kali, akhirnya rusing. Ya, maka ini penting teman-teman sekalian. Bagaimana caranya supaya Quran itu jadi jalan kebahagiaan, jadi jalan kebangkitan? Quran itu membuat kita terhindar dari setan. Seharusnya, ya. Dan ingat ya teman-teman, setan itu tidak akan mengurangi harta antum. Tiba-tiba misalkan setan penyuri harta antum, tiap hari dikurangi dari rekeningnya ke setan misalkan. Enggak. Atau misalkan antum punya kendaraan mewah, ya tiba-tiba dicoret-coret mobil nanti ke setan. Oh, antum punya rumah yang bagus, tiba-tiba kenteng nanti dipuruturan ke setan misalkan. Oh, ya teteh-teteh punya gamis yang bagus, tiba-tiba misalkan ke setan tadi guntingan gamisnya. Oh, setan itu tidak akan menggoda harta Anda, tidak akan nyolong harta Anda, tidak akan rusak rumah kendaraan Anda, tidak akan bakar pakaian Anda. Setan itu cuma satu tugasnya, lemahkan keimanan. Ya, lemahkan keimanan. Karena kalau iman sudah tidak ada, gak peduli harta seberapa banyak, harta seberapa tinggi, istana seberapa luas, hancur teman-teman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka bagaimana supaya Quran itu bisa jauh daripada setan, menjauhkan setan? Ya, karena buktinya berapa banyak orang baca Quran, ya, tapi juga tetap masih banyak dikuasai oleh setan. Ya, begitu udah takut berkali-kali, angin waktu iman, ya, gelisah, tidak tenang, gitu ya. Ada apa ini? Ya, kenapa bisa begini, teman-teman sekalian? Adakah yang salah? Sampai ada seorang psikolog mengatakan, nggak ada urusannya ya ritual seseorang dengan mengatakan demikian, karena dia melihat banyak orang yang melakukan ritualnya baik, tetapi ternyata hidupnya nggak tenang, nggak rileks gitu. Ya, jadi namun kami jembat teh hasem, wah itu hasem. Ya, maju gitu. Asal eta kunaon nikah hasem wae gitu ya.
Kalau kita dekat dengan si akang eta teh sieun da sieun digegel gitu nya. Ya manun wae gitu ya. Padahal kita lihat dia teh suka ke masjid, baca Quran gitu ya. Tapi kalau ketemu kita teh enggak ada rileks-rileksnya gitu. Ya, tenang, tidak menyejukkan gitu ya. Siga nu rariweuh wae gitu ya, siga nu barurat gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kenapa bisa demikian? Ini tentu autokritik buat kita teman-teman. Ya, autokritik buat kita. Ya, supaya kita betul-betul tadi sebagaimana yang disampaikan oleh teman kita, yaitu bagaimana ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Sebelum saya sampaikan itu, silahkan dibaca Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Ya. Az-Zukhruf surat ke-42, 43. Ya, ayat ke-36. Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Dan siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya, teman dekatnya. Seharusnya orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan Quran jauh dengan setan ini. Ya, paham ya? Tinggal lihat itu menikahnya. Ya, jadi seharusnya orang yang dekat dengan Quran jauh dengan setan. Ya. Tapi kenapa ada orang yang sudah baca Quran tapi setan gak lari gitu? Ya, malah disalahin sama setan. Bacaannya salah mutasinya tuh ya. Kenapa ada orang yang baca Quran tapi tidak jauh dengan setan? Ya, teman-teman sekalian. Saya tanya, yuwaswisu fi suduri. Nah, setan itu masih was-was dalam hati kalian. Ngasih bisikan. Bisikannya setan kayak gimana, teman-teman? Si setan ngarewas itu. Cing kumaha? Setan ngebisikin ke teteh ke akang gimana? Kabayang deh. Ngechat gitu karena nge-DM gitu karena IG gitu. Atau kumaha? Setan ngajak ke kita gimana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu lewat khawatir, lewat lintasan pikiran. Ya, lewat lintasan pikiran. Itulah cara setan menggoda kita. Nah, teman-teman, kita udah zikir, ya kita udah baca Quran, dan baca Quran itu adalah akbar zikri, yaitu zikir yang paling besar. Ya, bahkan tujuan Quran itu teman-teman dibaca bukan huruf ke hurufnya, bukan ayat ke ayatnya, bukan surat ke suratnya, tapi bagaimana kita bisa merasakan ta'amul ma Allah, yaitu berinteraksi dengan Allah. Ya, bukan tentang tujuannya seberapa banyak. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lebih baik Anda mengulang-ulang beberapa ayat kemudian merasa dekat dengan Allah daripada Anda selesaikan ratusan ayat bahkan ribuan ayat tapi Anda tidak merasakan dekat dengan Allah. Ya, saya mau tanya teman-teman, waktu yang paling dekat, paling cepat, paling hemat, paling kuat dengan Allah kapan? Waktu yang paling cepat, paling kuat, paling hemat, paling cepat, kuat, hemat, dekat kapan? Ketika sholat. Di antara gerakan sholat, waktu yang paling dekat dengan Allah mana? Sujud, betul? Aqrabu ma yakunul abdu an rabbih, yaitu wa huwa sajidun, dalam kondisi sujud. Kenapa? Apa hikmahnya? Kata guru saya, ini guru saya yang bilang, dan saya merasakan, ya oke gitu ya. Kenapa sujud? Karena sujud itu adalah kondisi yang paling menghinakan bagi manusia. Sepakat ya? Kita kalau sujud nih, saya sujud ke antum gitu, itu paling hina itu. Ayah lalu ketika sujud, dan boleh bantu, tanya nih ya tuh.
angkuhan orang begitu. Ya enggak. Tapi kalau kita sudah sujud, itu menunjukkan kita posisi paling hina. Kenapa disebutkan waktu yang paling dekat dengan Allah? Karena posisi yang paling hina. Hikmahnya apa? Maka waktu yang paling dekat dengan Allah di luar sholat adalah ketika hati kita merasa paling hina di hadapan Allah. Pertanyaannya, hadirkah hati begitu dalam kondisi kita baca Quran? Hadirkah hati yang seperti demikian ketika kita baca Quran? Atau kita terlalu fokus dengan jumlah ayat yang kita baca? Ya, walaupun ya itu penting ya. Seperti beginilah. Kita kan ada keutamaan menangis ya. Menangis ketika sholat, menangis ketika baca Quran, betul kan? Ya, menangis ketika baca Quran. Ada keutamaannya? Ada. Ainani la yamassuhuman nar yaumal qiyamah, kan itu? Dua mata yang tidak akan disentuh oleh Allah, ya, oleh api neraka. Yang satunya ribat, begadang, ya, karena menjaga jihad fisabilillah. Yang kedua adalah menangis karena Allah, takut karena Allah. Ada keutamaan menangis. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Ya, kurang kiam ya, emeh ceuri. Itu bukan tujuan. Ya, baca Quran itu biar nangis, bukan teman-teman. Tapi itu adalah infial. Itu adalah dampak. Kenapa? Dampak karena merasa takut dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa berharap ke Allah, merasa hina di hadapan Allah. Paham teman-teman? Sehingga ada keutamaan menangis. Hukum asal kalau orang berquran jauh dari setan. Hukum asal. Ya. Hukum asal orang kalau olahraga sehat. Betul? Kira-kira kalau orang olahraga mau sakit mau sehat? Futsal juga hanya kering. Gitu deh. Teteh sepedahan juga biar sakit. Ayo begitu. Lempeng juga hanya stroke. Ayo tuh begitu. Ada enggak? Enggak kan? Kita jalan kaki ingin sehat, kita futsal ingin sehat, kita bersepeda ingin sehat. Pertanyaan saya, ada olahraga yang bisa membuat kita sakit? Ada. Futsal setengah satu penting. Kita kira membuat sehat, membuat sakit. Ini mau ulang nanya, tapi dah resep Ustaz, lain resep ya man. Kira-kira kalau kita olahraga jam setengah satu malam, membuat sakit, membuat sehat? Sakit teman-teman. Ya, sepakat. Paham ya teman-teman ya? Sepedahan, ya nggak stressing dulu Iwatiman, karena ini bisa sepedahan, jual langsung kayak ke Pangandaran sepedahan Iwatiman. Alhamdulillah. Ya tapi di Lupoy, ya di jalan, dan 2 minggu di rumah sakit. Ya jadi teman-teman sekalian, ya asal jauh naik sepeda sehat. Tapi kenapa ada yang tidak sehat olahraga? Ada cara yang salah. Nge-gym. Ya, nge-gym. Karena kita awal waktu iman, wah, kebayang orang ke segala di komputer. Kebayang orang, wah ada rai. Wah, semangat nge-gym. Habis nge-gym sekolah dipakai waktu iman. Angkat. Tentu nama alhamdulillah. Sapoe nge-gym waktu iman. Saminggu kieu tah teu. Tapi kan saya morong-morong aja waktu iman ya. Misalkan begitu. Kenapa? Mohon maaf. Nge-gymnya sebetulnya sehat, tapi Anda nggak pakai coach, Anda nggak pakai cara yang benar. Anda nggak pakai tujuan. Tanya yang suka nge-gym, Pak, tujuannya mau apa Pak? Untuk binaragawan, atau cuma untuk sehat, atau cuma mengurangi berat badan, atau ingin memperkuat kaki, atau ingin mengurangi? Ayo tanya. Aku sabar korek abus. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya. Mau masuk puas segala gitu ya di papai. Papai. Alhamdulillah. Yang sapoe harita piupoe gering na iwatimah. Maka jamaah sekalian, maksud saya, inilah penting bagaimana cara kita mengambil Quran. Ya, sampai Dr. Abdul Karim Al-Lahi itu menulis sebuah buku Mafatih Tadabbur Quran wan Najah fil Hayat. Kunci-kunci tadabbur Quran dan bagaimana Al-Quran menjadi jalan kebahagiaan, kesuksesan hidup kita. Ya, kita sering ditanya teman-teman, ya sering ditanya, ya Anda ingin sukses, Anda ingin bahagia, ingin, Anda ingin sukses, ingin. Tapi jarang sekali kita menjawabnya bersama Quran. Bahkan mohon maaf, kalaupun kita jawab bersama Quran, kita pun nggak tahu caranya kayak gimana. Ya.
Maka teman-teman, inilah kenapa kita kasih judul beriman berquran. Kenapa? Karena cara supaya Al-Quran jadi jalan kebahagiaan, cara supaya Al-Quran jadi jalan kebangkitan, cara supaya Al-Quran yang mendampingi kita mengusir setan. Ya teman-teman, itu adalah iman sebelum Quran. Jadi kaidahnya apa? Iman sebelum Quran. Itulah yang disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Al-Lahim dalam buku itu. Jadi pentingnya iman sebelum Quran. Bagaimana yang dimaksud iman sebelum Quran? Dan inilah yang disampaikan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi, namanya Jundub bin Abdullah. Beliau bilang begini, kunna ilmanan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami lagi muda, lagi remaja, lagi belia, itu dididik sama Nabi, kata beliau. Ta'allamna iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Tsumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Lalu kami belajar Quran setelah belajar iman. Maka bertambahlah iman kami. Pertanyaannya, ada nggak orang yang belajar Quran gak nama iman? Ada? Ada nggak? Ada teman-teman. Ada ya? Ayatnya bacakan? Bacakan karena ada beliau kan. Silakan Ustaz. Surat At-Taubah ayat 124 sampai 125. Surah 9. Ini gambarannya teman-teman. Bagaimana Quran itu gak nambah iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Subhanallah, insyaallah. Itu mohon maaf ya. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan, wa amalana min ar-riya. Bersihkan amal kita dari sifatnya. Teman-teman, saya tanya, ini ayat kan buat kita ya. Orang munafik itu ngaku iman atau enggak iman?
Idza qila lahum aminu, ya, apabila katakan mereka beriman, amanah. Oh, beriman. Tak setiap orang yang mengaku berarti memiliki, ya, dan kita beriman. Ya, kata Imam Al-Lalikai atau Imam Al-Auza'i mengatakan, aku menemui ratusan sahabat, semua mereka takut dengan kemunafikan. Saya tanya, orang munafik di ayat ini mendengar atau diturunkan? Cuma mendengar atau menyaksikan diturunkan?